Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen dari Universitas Ibnu Khaldun dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi yang cerah ini tidak ada ungkapan yang patut kita sampaikan kecuali rasa syukur kita kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara berpidato yang berjudul tentang penyuluhan narkoba terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman, tuntunan, dan suri teladan kepada kita semua, sehingga kita tetap pada jalan yang lurus, yaitu berupa ajaran agama Islam yang kita percayai kebenarannya. Bapak atau Ibu dosen dan serta para teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang pengertian dan bahaya atau dampak negatif narkoba bagi kesehatan. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba sangat besar karena lemahnya penegakan hukum tentang narkoba. Di Indonesia, para pengedar narkoba internasional itu dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di sini kita akan memberitahu apa itu narkoba. Narkoba itu atau singkatan dari narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif. Nah, jadi bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh kita itu dapat merubah pikiran kita, suasana hati kita, terus perasaan kita. Nah, di sini juga saya akan memberitahu apa saja sih jenis-jenis narkoba. Terus beberapa jenis narkoba adalah yang pertama narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Di sini juga ada contohnya dari narkotika. Yang pertama ada morfin, yang kedua ada heroin, yang ketiga ada ganja, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua itu contoh dari psikotropika. Nah, psikotropika itu terdapat ada ekstasi, sabu-sabu, dan nipam. Sedangkan yang terakhir ada dari bahan adiktif. Yang pertama, contoh dari bahan adiktif itu adalah pertama yang alkohol, yang kedua ada nikotin, yang ketiga ada kafein. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuma mohon maaf saya hanya sebutkan beberapa karena untuk menjadi sebuah pengetahuan kita semua. Nah, di sini tuh kita juga akan menjelaskan loh, apa aja sih dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Nah, yang pertama itu ada dehidrasi. Pengguna narkoba yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan elektrolit atau kekurangan cairan. Efek ini menyebabkan tubuh kejang-kejang, munculnya halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Efek jangka panjang dari dehidrasi dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, ada halusinasi. Halusinasi adalah efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba. Seperti ganja, penggunaan narkoba yang dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, serta gangguan kecemasan. Jika pemakaian berlangsung lama, maka dapat mengakibatkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan terus-menerus. Yo, hati-hati teman-teman ya. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Penggunaan narkoba dengan dosis berlebih menyebabkan kesadaran kita tuh berkurang drastis.
pada beberapa kasus, pemakai narkoba dapat tidur terus dan tidak bangun-bangun. Nah, di sini hilangnya kesadaran membuat koordinasi tubuh terganggu, seperti sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Jadi dampak narkoba yang ekstrim adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, ada kematian. Nah, narkoba ini juga dapat menyebabkan kematian jika digunakan dalam dosis yang tinggi atau overdosis. Nah, pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain secara berlebihan itu dapat menyebabkan tubuh yang kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Maka dari itu lebih baik kita jangan pernah mengenal atau mencoba sedikit pun narkoba ya teman-teman. Yang kelima, di sini ada fungsi otak menurun. Otak manusia adalah organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, penggunaan narkoba itu dapat mengubah perasaan pemakai dengan cara mengubah bahan kimia yang membuat otak bekerja dengan lancar. Yang keenam, ada gangguan kualitas hidup. Selain berdampak buruk pada kesehatan tubuh, penggunaan narkoba juga berdampak buruk pada kualitas hidup kita. Gangguan tersebut misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Itu juga sesuai dengan pengawasan dokter. Nah, juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Penggunaan narkoba hanya akan mengganggu kualitas hidup, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, berisiko kematian. Ya, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya juga akan membagi tips bagaimana cara menghindari narkoba, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti ikut karang taruna, ikut ekstrakurikuler, ikut organisasi, atau juga dengan cara kita berolahraga, ya kan, seperti bermain sepak bola, bermain voli, bermain basket, badminton, ya, serta kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman, yang buruk kita akan jauhi. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pergaulan diri kita. Saya berharap semua di sini tidak akan menggunakan narkoba, karena itu adalah perbuatan yang merusak diri dan masa depan, serta dilarang agama dan negara, dan juga ikut berpartisipasi dalam rangka menghilangkan narkoba dari lingkungan sekitar kita. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara mengadakan waspada narkotika dan mengidentifikasi bagaimana sih ciri-ciri menggunakan narkoba. Nah, sebaiknya bagi generasi muda untuk lebih menyibukkan dirinya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti bakti sosial atau melakukan hobi. Karena dengan mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang dapat merusak tubuh dan membuat masa depan menjadi suram. Jangan pernah mau untuk diajak mencoba, karena sekali kita mencoba akan menjadi kecanduan. Marilah kita isi waktu kita dengan kegiatan yang positif untuk membangun negeri ini ke jalan yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dari pidato dari saya, dari banyak kata yang telah saya ucap, dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah kita sampaikan kiranya menjadi manfaat bagi kita sekalian. Untuk penutup kata dari pidato sambutan saya ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.